Nganu sih guys di Jonas dengan sport kuat. Nih sebiar lokal lagi cek up nih guys bagian kamp offsetnya. Nih karena mesinnya itu cepet panas, jadi kipasnya cepet muter. Pokoknya mesinnya panas banget nih guys, sudah kayak setrikaan. Nah ini dicek bagian kampasnya ini ternyata udah gosong juga ya guys. Ini kampasnya juga bukan bawaan pabriknya nih guys. Jadi ini udah bener-bener rada gosong tuh guys. Nah lo gosong gini bisa bikin tenaga tuh lemot, oli cepet rusak, jadi mesin cepet panas ya guys. Dan akhirnya apa, air coolant cepet mendidih juga. Nah ini contoh air coolantnya nih, jadi cepet lemah juga air coolantnya. Dan seal mekanikalnya juga bisa jadi cepet jebol guys. Nah, ini seal mekanikalnya ini udah jebol ya karena kampas koplingnya juga kosong, jadinya mesin cepet panas. Nah larinya ke sini nih guys, nih merembet. Nah ini parah nih guys jebolnya. Ini karena telat ganti akhirnya sealnya hancur. Hasilnya hancur akhirnya ngerusak asnya guys. Nah ini asnya baret karatan juga guys. Ini kalau nggak diganti resikonya seal barunya bakal cepet rusak. Nah ini baiknya diganti, jadinya aman, nggak rembes-rembes lagi. Ini biasanya kalau diganti juga harus paket guys. Jadi harus seal asnya, seal mekanikal, sama as water pumpnya. Nah ini seal mekanikalnya udah parah banget tuh guys. Ini lama-lama air coolant sama oli nyampur, akhirnya ya bisa bikin mesin cepat panas juga. Apalagi kalau udah air coolant masuk ke mesin tuh resikonya merusak seher, merusak noken as, merusak kampas kopling. Dan cara bongkar ini juga nggak boleh dicongkel-congkel ya guys, karena emang ini keras bagian sengsil mekanikalnya ini. Kalau dicongkel ini resikonya apa, baknya ini bisa pecah. Ini lubang asnya juga bisa gompal. Nah ini bahaya guys, karena nggak boleh ngoblak. Jadi as ini nih kalau masuk sini nggak boleh ngoblak guys. Kalau ngoblak nanti sealnya gampang aus. Dan masangnya juga harus dipres ya guys. Masang seal mekanikal ini nggak boleh digetok-getok, takutnya nggak presisi, nanti akhirnya bongkar 2 kali. Karena emang ini harus bersih, nggak boleh miring ya guys. Jadi nggak boleh kotor juga. Ini di sini juga nggak boleh kotor juga, harus bersih. Misalkan cara bongkar ini juga nggak boleh dicongkel ya guys. Banyak kejadian dicongkel akhirnya ini gearnya patah. Cara bongkarnya ini bagian asnya ini ditahan kunci 12 atau kunci Inggris ya guys. Terus dibuka pakai kunci T bagian baling-balingnya. Nah putar ke kiri, nanti kebuka dia guys. Jadi nggak boleh congkel ini. Ntar ini diganti bagian seal mekanikalnya dulu, baru bagian kampasnya guys. Karena ini mesinnya panas banget, jadi nggak normal. Ini harusnya udah adem ya, ini panasnya kayak setrikaan. Dan untuk kelarnya juga ini ngoblak ya guys. Ini baiknya diganti kelarnya, karena kalau nggak diganti nanti rumah kelar ini bakalan jebol. Nah ini contohnya udah kemakan sekian persen ya guys, kelihatan tuh kegerus. Jadi nanti kalau ini jebol bahaya, kelarnya bisa tembus ke sana dan merusak bagian kopling juga. Nah ntar ini mudah-mudahan bagian rumah koplingnya nggak baret kayak kemarin ya guys. Kalau kemarin emang bekas mekanik barbar, jadi masang pelacak kebalik, per koplingnya pada miring. Nah ini miring-miring gini nggak boleh nih guys. Jadi dia itu bisa bikin plat sama kampasnya nggak ngeplak, jadi nggak presisi, akhirnya pincang. Gesekannya jadi aus, jadinya selip dia guys. Nah ini masang ini harus lurus. Emang ini nggak ada pegangan pernya jeleknya. Jadinya per ini bisa suatu saat pasti bakalan bisa miring. Jadi masangnya juga harus presisi biar nanti dia nggak langsung miring ya guys. Jadi rada lama, nunggu setahun apa 2 tahun, karena emang ini ada setel per kopling sekitar 1 tahun atau 2 tahun di setel ya guys, biar persisi. Jadi kampasnya ini jauh lebih awet. Dan ini juga harus dibor pembuangan jalur oli ya guys, biar kesesan kampas itu kebuang sempurna, jadinya nggak ngendep di dalam dan nggak ngerusak kampas kopling sama plat gesek sama rumah koplingnya guys. Nah ini untuk karet mangkoknya juga ngoblaknya parah ya guys, jadi harus diganti juga. Takutnya nanti lama-lama bisa ngerusak gear primer sekundernya, jadi aus, jadi ngeraung. Dan lama-lama bisa ke kruk as, tang seher, bisa ngoblak. Dan keteng juga lama-lama bisa kendor guys. Kalau bagian sini terlalu ngoblak lama, ini pecah. Dan ini bahaya kalau buat jarak-jarak jauh ya guys. Ini baiknya diganti, karena kalau beli mangkoknya ini lumayan mahal, ya cukup diganti karetnya. Lebih ngirit guys, jadinya bisa diganti karetnya. Ini harus dikerjain di tukang bubut ya guys, biar lebih rapi dan gak ngerusak spare partnya juga jadinya guys. Nah untuk saringannya ini nggak terlalu kotor ya guys.
Jadinya ini olinya rutin ganti, cuman emang ini kayaknya pemasangan platnya mungkin ada yang kebalik, jadi putarannya nggak bener di sini guys, makanya kampasnya cepet aus. Nah ini lanjut bongkar nih guys, udah kuat di John Racing Undersport.